Rindu Ka'bah Tour and Travel, Haji Umroh mudah, murah dan berkelas mempersembahkan Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak wal
لبيك اللهم boleh mati penutup kepala, tidak boleh memotong pohon-pohonan, tidak boleh membunuh binatang walaupun itu sekedar semut atau binatang-binatang kecil lainnya. Apalagi larofasa, wala kusuk, wala jidala, nggak boleh berbantah-bantahan, nggak boleh marah-marahan. Suami istri biasanya marah di sana berantem. Lu buat kata jalan lama amat sih, udah kayak keong. Akhirnya ibadahnya gimana? Masya Allah. Yang ini yang kayak gini harus dijaga. Nah Bapak Ibu, setelah kita sudah mengambil niat umrah, ihram di Mekot Bir Ali, kita melaksanakan rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Tawaf itu apa? Berputar sebanyak berapa kali? 7 kali mengelilingi Ka'bah. Nah, tadi kita sudah masuk ke dalam Masjidil Haram, sudah sama-sama baca doa adab masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kita masih jalan dulu. Masih jalan kurang lebih sekian 60 meter karena Ka'bah itu posisinya ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Baik, sebelum kita melihat Ka'bah, kita masih disunahkan mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata. Berhenti setelah melihat Ka'bah. Nah, nanti setelah kita melihat Ka'bah kita berhenti, nanti dipimpin oleh mutawif dan turunannya saya, kita baca doa bareng-bareng, doa melihat Ka'bah. Ikutin ya. Doanya gampang Pak, biasa kita baca di setelah sholat fardu, nanti ada tambahannya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lihat Ka'bahnya. Ya kita bayangkan ini Ka'bah di Masjidil Haram. Ulangi. Sambil dilihat Ka'bahnya dipandang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa minal jannata darus salam. Tabarak rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Bapak Ibu, itu adalah doa ketika kita melihat Ka'bah pertama kali. Ingat bahwa di sekitaran Masjidil Haram, utamanya di sekitaran Ka'bah, Allah menurunkan 120 rahmatnya untuk tamu-tamunya. Yang 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah, Masya Allah. Kita hanya memandang saja Ka'bah, Allah sudah turunkan 20 rahmat. Yang 40 untuk mereka yang sholat di sekitaran Ka'bah. Yang luar biasa, yang tawaf justru yang paling dimuliakan oleh Allah mendapatkan 60 rahmat. Jadi 120 rahmat, 20 untuk yang memandang, 40 untuk yang mengerjakan sholat, 60 untuk yang bertawaf. Nah Bapak Ibu, setelah ini kita sudah baca doa memandang Ka'bah, lantas kita mengikuti tour leader, mengikuti mutawif untuk melaksanakan apa? Tawaf. Tawaf itu dimulai dari sudut Hajarul Aswad. Sudut itu ada 4, saya akan jelaskan di sana. Mari sama-sama kita berjalan menuju sudut Hajarul Aswad. Ayo Bu, silakan ikuti saya. Itu nggak ada yang ngawasin. Baik Bapak Ibu. Perlu diingat, nanti ketika tawaf Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Putarannya itu melawan arah jarum jam. Kalau jam itu kan begini. Nah kita begini. Oke, kita melawan jarum jam. Jadi Ka'bah berada di mana? Sebelah kiri. Kita semuanya menghadap ke sana, Bu. Ya, menghadap ke sana. Ibu mundur, ini garisnya, ini garis. Ibu sini, boleh sini Ibu maju ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon-calon Masya Allah. Jadi tangan
melaksanakan tawaf untuk putaran yang pertama dimulai dari sudut Hajarul Aswad. Ini namanya sudut Hajarul Aswad, di mana di sudut itu ada Hajar Aswad. Nah, kalau nanti di Masjidil Haram itu ditandai dengan lampu hijau. Nah ini. Pokoknya Bapak Ibu memulai tawaf harus lurus dengan sudut Hajarul Aswad, dimulai dengan istilah penghormatan kepada Hajarul Aswad. Dulu di zaman Rasulullah, kalau orang mau tawaf itu cium Hajar Aswad dulu. Dicium dulu Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru dia boleh tawaf. Lama-lama yang tawaf banyak sudah tidak bisa cium lagi, dia menggunakan isyarat tangan. Maka Rasulullah pernah dengan naik sambil menunjuk tongkatnya ke Hajarul Aswad. Bisa nggak bisa karena semakin banyak, akhirnya menggunakan isyarat tangan. Ibu-ibu jelas ya, kita agak panas-panasan ya. Nggak apa-apa ya. Ya, baik, kita mulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada doa-doa khusus ketika kita bertawaf. Jadi biasanya doa yang umum dibaca oleh jamaah Indonesia itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu ya Bapak ya. Akhirnya kita mulai dengan memberikan istilah kepada Hajarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangannya. Yang di belakang nanti baru angkat tangan ketika sudah lurus dengan Hajarul Aswad. Paham? Ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Stop. Nah, sampai sini kita berada di sudut Rukun Yamani. Rukun Yamani, sudutnya itu letaknya sebelum sudut Hajarul Aswad. Tawaf mengitari Ka'bah dari mulai sudut Rukun Yamani sampai dengan Rukun Hajar Aswad itu disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Stop. Begitu sampai sini istilah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Paham ya? Pokoknya begitu lurus dengan Hajarul Aswad, kita memberikan kalimat istilah Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita masuk putaran yang kedua. Doanya sama. Subhanallah walhamdulillah wala. Nggak bisa Pak Ustaz, cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak bisa. Nggak bisa Pak Ustaz. Allah, 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 Allah. Nggak bisa juga, diam aja tetap sah. Ya Bapak Ibu, diam aja tetap sah. Namanya umroh silent. Umroh diam. Tetap sah ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau batal wudunya? Karena kita tawaf harus dalam keadaan suci. Ingat Bapak Ibu, kalau ibu batal, bapak batal, lapor ke saya. Oke, lapor ke saya, nanti saya yang akan mandi Bapak Ibu yang batal untuk mengambil air wudhu. Ini tetap dia jalan, ada yang mimpin, jadi nanti mungkin bertiga, jangan khawatir. Saya, Ustaz Jamal Rumah yang tadi, sama nanti ada satu lagi untuk yang tinggal di sana. Jadi dia yang akan memimpin terus untuk bertawaf, dan saya yang mandi Bapak Ibu yang batal untuk mengambil wudhu. Nah nanti setelah ini kita lanjut lagi, gimana nanti saya yang pilih. Kita mulai dari oh ya, masih
gitu apa itu ya. Nah kita cukup sekali aja mulutnya kan sama. Oh gitu kan udah sampai kapan makannya kita. Udah paham ya? Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Baik. Bapak Ibu, ini namanya Makom Ibrahim. Bukannya kuburan Nabi Ibrahim, tapi ini adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika beliau mengawasi pembangunan Ka'bah. Wa tahiyyu maqam Ibrahim musalla. Dan nanti Bapak Ibu, setelah kita selesai tawaf, berapa kali? 7 putaran kita selesai tawaf, kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat yang afdol di belakang makom Ibrahim. Afdolnya di belakang makom Ibrahim, sholat sunnah mutlak. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Hafal? Rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Qul hu. Nah, apanya? Qul ya Qul hu itu biasa kita baca di masjid di mushola. Nah, setelah kita sholat 2 rakaat, setelah tawaf selesai kita ke sumur Jam-Jam untuk minum air Zam-Zam. Ingat kita baru 2 nih, yang pertama niat, yang kedua tawaf. Baru 2 rukun, kita masih 2 lagi yaitu sa'i dan tahallul. Setelah kita minum air Zam-Zam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya enggak hafal Pak Ustaz, doa pakai bahasa ibu aja. Bisa bahasa Sunda yang jawab. Allah Maha mendengar dan Maha mengerti dengan bahasa itu. Ya Allah ini enggak hafal. Akhirnya enggak baca doa. Baca doa kepada saya, Allah saya minum air Zam-Zam, mudah-mudahan engkau kabulkan keinginan saya. Mudah-mudahan anak saya dapat jodoh umpama. Baik, kita bacakan dulu ya. Oke, sini kita. Yang jelas kita sudah tawaf 7 kali. Angkat kita sudah putar 7 kali. Kita akan bacakan dulu Bapak Ibu. Ya. Hijr Ismail. Apa itu? Udah agak siang, kita tuntasin sini aja. Ya, kasih. Baik, sini Bapak Ibu kita menghadap Ka'bah. Ya. Ayo. Kita nerusin yang barusan dijelaskan. Baik. Bapak Ibu kita tadi sudah menghadap sini. Kita sudah melaksanakan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Berputar mengelilingi Ka'bah. Ingat ya, Ka'bah itu ada di sebelah kiri. Bapak-bapak nanti pakai kain ihram ketika tawaf, bagian kanannya dibuka. Bagian kanan dibuka. Nanti kita praktek sebentar untuk pemakaian kain ihram. Nah Bapak Ibu, saya sudah jelaskan ini adalah sudut Hajarul Aswad. Ini makam Ibrahim. Nah ini adalah Hijr Ismail. Ketika tawaf Bapak Ibu tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena apa? Karena tawaf itu kita harus di luar Ka'bah. Sementara Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Maka kita kalau bisa sholat di dalam Hijr Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Saya pengen Pak Ustadz sholat di Hijr Ismail nanti. Setelah selesai pelaksanaan umroh sampai dengan tahallul, ada waktu-waktu senggang, waktu-waktu bebas, kita berusaha untuk sholat di Hijr Ismail, minta ditemani sama saya atau sama mutawifnya. Nah seperti itu. Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum ngerti dan lain sebagainya. Tanya, nggak apa-apa. Silakan Bapak, mungkin ada yang bertanyakan. Bapak ada yang bertanyakan, udah ngerti ya? Berarti ya? Sudah mengerti? Nah setelah ini kita sudah niat, kita sudah tawaf, kita sudah sholat di belakang makam Ibrahim, kita sudah minum air Zam-Zam, kita melaksanakan rukun umroh yang ketiga yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu usaha. Jadi dulu, siapa? Ya, sholat sunnah mutlak. Doa yang paling dianjurkan, paling afdol dibaca di Hijr Ismail adalah Sayyidul Istighfar. Bisa ya? Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah. Baik, sekarang kita menuju sa'i, yaitu Bukit Sompa. Ayo. Ayat bihima amat khairan innallaha syahidun alim nasr wal ta'ala aman hadzal awin wala dina alaihi ayat bihima. Bapak Ibu silakan kumpul sini. Ini kumpul sini Bapak Ibu sini. Kita semua menghadap Ka'bah. Ini duduk dari menghadap Ka'bah. Kita sudah ada di bukit. Inilah bukit di mana dulu Ibu Hajar mencari air untuk bayi Ismail, berusaha bolak-balik seorang maka disebut sa'i. Bagaimana seorang ibu berusaha dengan sekuat kemampuan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari seteguk air di tengah padang pasir ratus berbatu. Pada hari ini akan menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Hajar. Baik, Bapak Ibu setelah sampai Bukit Sompa, kita naik ke atas, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti berdoa bareng-bareng dipimpin oleh pemimpin. Bapak Ibu ikutin boleh, amin amin aja boleh. Yang mau suami dengerin bahasanya. Jangan sampai ini wajah amin amin itu bisa dijawab. Bercanda, Ibu. Jadi nanti memang itu salah satu pada doanya dijawab. Doalah minta supaya selamat dunia akhirat. Itu yang disebutkan tadi. Mari sama-sama kita menuju Bukit Sompa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholat wal marwah min sya'airillah faman hadzal baita aw itamara wala junaha alaihi ayyatawafa bihi faman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lampu hijau di atas, kurang lebih jaraknya 50 meter. Jarak antara Bukit Sompa ke Bukit Marwah itu 400 meter. Ada 50 meter yang dikasih lampu hijau di atas. Di sini disunahkan ramel. Nah, lari-lari begitu. Supaya ngimbangin ibu-ibu yang, kalau ibu silakan jalan, tapi utamanya buat laki-laki harus lari-lari kecil. Yang penting gerakannya seperti lari-lari kecil, tapi ngimbangin harus dengan yang perempuan. Sambil baca Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azizul akram. Gitu ya. Jadi lampu hijau kurang lebih sepanjang 50 meter disunahkan, lebih afdol, dianjurkan oleh Rasulullah lebih ke kecil. Baik, sama-sama kita baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam innaka Allahu azizul akram. Kita mulai bayani masafa wal mawala min sa'ilillah man hadzal baita wa iqama wala junaha alaihi ayyaqa bihi man taqawa khairan innallaha syakirun alim. Sampai di Marwah
Terima kasih Anda sudah menyaksikan pelatihan dan bimbingan manasik umroh diselenggarakan oleh Rindu Ka'bah Tour and Travel, Haji Umroh Mudah, Murah dan Berkelas.